Di tengah panasnya terik padang pasir Jazirah Arab, kaum muslimin mulai merasakan kekuatan dan pertumbuhan yang semakin nyata. Selama 6 tahun, mereka telah hidup dalam tekanan dan penindasan kaum musyrik yang dengan segala cara menghalangi mereka untuk beribadah di Masjidil Haram. Impian untuk menunaikan ibadah di tempat suci itu, yang sejak dahulu kala telah menjadi dambaan hati, semakin mendalam di benak setiap muslim. Dalam keheningan malam, di antara doa dan rintihan, umat Islam merindukan hari ketika mereka akan dapat kembali menapaki jalan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, di tengah keremangan bintang yang tersamar, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi yang begitu jelas dan penuh makna. Dalam mimpinya, beliau melihat dirinya berjalan masuk ke dalam kota Mekkah, menunaikan umrah dan tawaf di sekitar Ka'bah yang agung. Mimpi itu seakan menyulut harapan dan kebangkitan dalam jiwa umat Islam. Keesokan harinya, dengan mata yang penuh keyakinan, beliau pun berkumpul bersama para sahabat dan menyampaikan kabar gembira tersebut. Aku bermimpi bahwa esok hari kita akan memasuki Mekkah dan menunaikan umrah serta tawaf di Ka'bah. Bersiaplah saudara-saudaraku, karena hari itu akan menjadi titik balik bagi kita semua. Dialog itu menggema di antara para sahabat yang mendengarkan dengan penuh antusiasme. Suasana di sekitar Masjid Nabawi berubah seketika. Harapan dan kebahagiaan menyelimuti setiap wajah. Rasa rindu untuk kembali ke tanah suci begitu kuat, sehingga setiap detik terasa seperti sebuah doa yang harus dijawab. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, pada hari Senin di bulan Zulqaidah, tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.400 orang sahabat berangkat menunaikan umrah. Perjalanan ini sangat berbeda dari perjalanan peperangan yang selama ini mereka jalani. Tak ada panji-panji perang yang berkibar, tak ada senjata yang dihunus untuk berperang, hanya pedang yang disimpan rapi di dalam sarungnya sebagai simbol kesiapsiagaan. Di antara para sahabat yang ikut, tampak wajah-wajah penuh haru dan harapan. Di antara mereka, Ummu Salamah, istri Rasulullah, turut menyertai dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang memancarkan keanggunan. Saat mereka tiba di Zulhulaifah, Rasulullah segera memulai prosesi ihram untuk umrah. Suasana menjadi sakral, setiap langkah diwarnai dengan doa dan harapan agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Di sela-sela perjalanan, terdengar suara anak muda dan orang tua yang saling menguatkan. Insya Allah kita akan segera kembali ke Mekah, dan Ka'bah akan kembali menjadi tempat suci bagi kita. Ya Allah, jadikanlah perjalanan ini sebagai awal kebangkitan iman dan kebebasan dari penindasan. Dialog-dialog penuh haru dan harapan itu semakin menguatkan tekad para sahabat. Masing-masing dari mereka tahu bahwa misi ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan spiritual yang akan mengantarkan umat ke puncak keimanan. Namun, di tengah kegembiraan itu, berita mengenai kedatangan Rasulullah segera sampai ke telinga kaum kafir Quraisy. Dalam kepungan kekuasaan mereka yang sudah lama menjalin penindasan, para pemimpin Quraisy merasa terancam. Mereka pun sepakat dengan segala cara untuk menghalangi kedatangan Rasulullah dan para sahabat ke kota Mekah. Hasrat mereka untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan membuat mereka rela melakukan apa saja. Mendengar hal tersebut, Rasulullah dengan bijaksana memutuskan untuk mengubah rute perjalanannya. Tanpa mengungkapkan secara terbuka maksud pergerakan itu, beliau menyuruh para sahabat untuk tetap tenang dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Perjalanan yang semula ditujukan langsung ke Mekkah kini diarahkan melalui jalur yang berbeda, hingga akhirnya tiba di sebuah tempat bernama Hudaybiyah. Di tempat itu, suasana menjadi hening namun tegang. Jalan setapak yang dilalui penuh dengan debu dan ketidakpastian. Namun di hati para sahabat tersimpan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah mereka. Disinilah titik pertemuan antara kehendak Allah dan rencana duniawi, di mana kebenaran akan segera ditegakkan. Di Hudaybiyah, dalam keheningan yang menyelimuti sebuah tempat sederhana, Rasulullah mengambil kesempatan untuk menyatakan dengan tegas maksud kedatangannya. Di hadapan Badil bin Warqa al-Khuzai, seorang tokoh yang bersedia menjadi penengah antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, Rasulullah menyampaikan pesan yang penuh keberanian dan keikhlasan. Aku datang ke sini bukan untuk berperang, melainkan untuk menunaikan umrah demi Allah. Namun jika kaum Quraisy memutuskan untuk memerangi kita, aku tidak akan ragu untuk melawan mereka. Kata-kata itu diucapkan dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, menggetarkan hati setiap yang mendengarnya. Rasulullah ingin menegaskan bahwa tujuan kedatangannya semata-mata adalah untuk melaksanakan ibadah umrah
dan bukan untuk mengadakan pertempuran. Namun beliau juga menegaskan bahwa pertahanan terhadap kezaliman tidak akan pernah diabaikan. Tidak lama kemudian, kaum Quraisy yang mendengar pernyataan itu mengirimkan utusan untuk mengetahui kebenaran sebenarnya. Dalam pertemuan singkat, Rasulullah kembali menegaskan hal tersebut kepada para utusan. Dialog yang berlangsung di antara mereka penuh dengan kejujuran dan ketegasan. Sesungguhnya aku datang ke sini untuk umrah, bukan untuk berperang. Jika mereka memutuskan untuk melawan, maka perlawanan pun akan dilakukan. Tetapi ketahuilah, tujuan utamaku adalah ibadah kepada Allah semata. Para utusan itu pun kembali ke kaumnya dan menyampaikan kabar bahwa kedatangan Rasulullah hanyalah untuk menunaikan umrah. Namun, keyakinan dan keraguan pun terus bergulir di benak kaum Quraisy. Setelah utusan pertama kembali, Rasulullah merasa perlu memastikan kembali sikap kaum Quraisy. Maka beliau mengutus Utsman bin Affan untuk pergi ke Mekah dan menyampaikan misi yang sama. Dengan penuh keikhlasan dan keberanian, Utsman berangkat membawa pesan penting. Kedatangan mereka adalah untuk umrah, bukan untuk berperang. Dalam perjalanan menuju Makkah, Utsman diiringi oleh doa dan harapan dari Rasulullah. Sesampainya di Makkah, Utsman segera menemui para pembesar Quraisy dan menyampaikan pesannya dengan jelas. Ketahuilah, kami datang ke sini untuk umrah. Tidak ada maksud untuk berperang atau mengguncang kestabilan. Kami datang hanya untuk menunaikan ibadah di rumah Allah. Para pembesar Quraisy mendengarkan dengan seksama, dan setelah pertemuan itu, mereka pun mulai menyadari bahwa keberadaan Rasulullah dan para sahabat bukanlah ancaman militer, melainkan misi suci yang harus dihormati. Bahkan, dalam suatu kesempatan, mereka menawarkan kepada Utsman untuk melakukan tawaf sebagai bentuk penghormatan. Namun Utsman dengan tegas menolak. Aku tidak akan melakukan tawaf sebelum Rasulullah yang telah memulai ibadah tersebut. Aku hanya diutus untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk menggantikan peran beliau. Dialog itu, meski singkat, mengandung kekuatan yang mendalam. Dengan penolakan itu, Utsman menunjukkan betapa besar rasa hormatnya terhadap pimpinan umat, sekaligus menegaskan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada urutan dan keabsahan yang telah ditetapkan. Dikala umat Islam tengah menanti kejelasan mengenai perjanjian yang akan datang, kaum kafir Quraisy bermusyawarah dalam bayang-bayang kekuasaan dan keangkuhan. Mereka, dengan rasa curiga dan was-was terhadap pertumbuhan kekuatan umat Islam, memutuskan untuk menahan Utsman bin Affan. Utsman, yang terkenal akan kebijaksanaannya dan kejujuran hatinya, ditahan sebagai bagian dari strategi untuk menetapkan jawaban yang nantinya akan disampaikan kepada Rasulullah. Di sebuah ruangan yang gelap dan sempit, para pemimpin Quraisy berkumpul dengan wajah-wajah penuh perhitungan. Kita harus pastikan apa yang akan kita sampaikan kepada Rasulullah, ujar salah seorang mereka dengan nada dingin. Dengan menahan Utsman, kita dapat memastikan bahwa jawaban kita nanti akan terdengar lebih mantap. Waktu berlalu, namun penahanan Utsman tak kunjung selesai. Kabar mulai menyebar di kalangan para sahabat yang tengah menunggu di Hudaybiyah. Dalam desas-desus yang menyebar dari telinga ke telinga, terdengar berita mengerikan. Utsman bin Affan diduga telah dibunuh. Suasana pun langsung dipenuhi duka yang mendalam. Berita kematian Utsman mengguncang jiwa umat Islam. Rasulullah yang selalu menunjukkan belas kasih dan keadilan mendengar kabar tersebut dengan hati yang hancur. Tidak ada kelegaan dalam senyum di wajahnya. Hanya kesedihan mendalam yang terpancar. Tanpa membuang waktu, beliau segera memanggil para sahabat untuk melakukan baiat, sebuah janji setia untuk menuntut balas atas kematian Utsman. Di bawah sebuah pohon rindang di Hudaybiyah, para sahabat berkumpul dalam suasana yang syarat dengan air mata dan harapan. Di antara mereka, suara-suara serak terdengar saling menguatkan. Kita harus menegakkan keadilan atas kematian Utsman, seru seorang sahabat dengan nada penuh emosi. Rasulullah dengan mata yang bersinar lembut meski dihimpit duka menyampaikan perintahnya. Berbaiatlah kepadaku di bawah pohon ini sebagai simbol bahwa kita menuntut keadilan dan bahwa Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadaku di bawah naungannya. Kata-kata itu mengalir lembut namun penuh makna. Dan dalam keheningan yang suci, para sahabat bersatu hati melakukan baiat yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Baiat Ridwan. Di antara rintihan tangis dan bisikan doa, salah seorang sahabat tua berkata, "Semoga keikhlasan kita hari ini menjadi saksi bahwa keadilan Allah akan selalu menang,
meskipun dunia seakan memberontak. Suara itu, meski lirih, menyatu dengan semangat yang membara di antara mereka. Tak lama setelah baiat dilakukan, kaum Quraisy yang mendengar kabar baiat Ridwan segera merespon. Mereka mengutus Suhail bin Amr, seorang utusan yang terkenal licin dan cerdik, untuk mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Suhail pun berangkat menuju Hudaybiyah dengan perasaan campur aduk antara keinginan mempertahankan kedudukan Quraisy dan rasa takut akan kekuatan yang kini tumbuh di kalangan umat Islam. Sesampainya di Hudaybiyah, Suhail disambut oleh para sahabat dengan tatapan was-was namun tegas. Di hadapan Rasulullah, Suhail mengemukakan maksudnya untuk mencari kejelasan mengenai kedatangan umat Islam dan perjanjian yang akan mereka buat. Rasulullah kemudian menegaskan, kedatangan kami di sini bukan untuk berperang, tetapi semata-mata untuk menunaikan umrah. Namun jika kaum Quraisy berupaya menghalangi, maka perlawanan pun akan terjadi. Kata-kata itu diucapkan dengan nada yang penuh keyakinan, menggetarkan hati setiap yang mendengarnya. Setelah kesepakatan awal tercapai, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib untuk mencatat isi perjanjian tersebut. Suasana di ruangan itu begitu sakral, seakan setiap kata yang akan tertulis adalah janji suci yang mengikat takdir umat Islam dan kaum Quraisy. Rasulullah mulai mendikte dengan penuh khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Namun, di saat itulah Suhail dengan cepat menyela, adapun Ar-Rahman, kami tidak mengenalnya. Tulis saja Bismika Allahumma. Rasulullah menatap Suhail dengan tatapan tajam namun penuh kebijaksanaan, lalu melanjutkan mendiktekan isi perjanjian. Setelah beberapa saat, Rasulullah berkata, ini adalah isi perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Suhail sekali lagi menyela dengan nada penuh sinis. Kalau kami percaya engkau sebagai Rasulullah, tentu kami tidak akan menghalangimu dari Baitullah dan tidak akan memerangimu. Tulislah, Muhammad bin Abdullah. Mendengar pernyataan itu, Rasulullah menegaskan dengan tegas, aku tetaplah Rasulullah meskipun engkau dustakan aku. Rasulullah kemudian memerintahkan Ali untuk menulis Muhammad bin Abdullah dan menghapus kata Rasulullah. Namun Ali bin Abi Thalib yang dikenal karena kejujuran dan integritasnya menolak untuk menghapus tulisan tersebut. Tidak ingin memperpanjang perselisihan, Rasulullah sendiri yang dengan lembut namun tegas menghapus tulisan itu dengan tangannya. Dialog yang terjadi di antara mereka begitu intens dan penuh makna. Setiap kata yang terucap tidak hanya mengandung arti hukum, tetapi juga mengungkapkan kedalaman keikhlasan dan kepercayaan umat kepada kebenaran yang diwahyukan. Sementara Suhail mencoba memotong dengan kata-kata yang penuh ejekan, Rasulullah menunjukkan bahwa keimanan tidak dapat diukur dengan selembar kertas, melainkan harus hidup di dalam hati. Akhirnya, setelah proses penulisan yang penuh drama dan perdebatan, perjanjian pun disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu terkandung 4 poin penting yang menjadi dasar dari kesepakatan antara umat Islam dan kaum Quraisy. Pertama, pembatasan ibadah umrah. Tahun ini 6 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin harus kembali tidak melaksanakan umrah. Tahun depan mereka boleh memasuki Mekah dan tinggal selama 3 hari dengan membawa persenjataan musafir dan pedang yang selalu disimpan di dalam sarung. Pada masa itu, kaum Quraisy tidak diperbolehkan menghalangi kehadiran mereka di Baitullah. Kedua, penghentian peperangan. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan peperangan selama 10 tahun dan menciptakan keamanan di tengah masyarakat. Ketiga, perjanjian aliansi. Siapapun yang menjalin persekutuan dengan Muhammad dan kaum Quraisy dianggap sebagai bagian dari kedua belah pihak. Dengan demikian, penyerangan terhadap salah satu pihak dianggap sebagai penyerangan terhadap keseluruhan aliansi. Keempat, kebijakan ekstradisi. Mereka yang melarikan diri dari kaum Quraisy Mekah dan mendatangi Muhammad Madinah harus dikembalikan, sedangkan yang melarikan diri dari Muhammad Madinah ke Quraisy Mekah tidak akan dikembalikan. Setelah kesepakatan tersebut tercapai, suasana menjadi sangat tegang sekaligus penuh haru. Di tengah perundingan yang telah melelahkan, suku Khuza'ah menyatakan diri sebagai sekutu Rasulullah, sementara Bani Bakar menyatakan diri sebagai sekutu Quraisy. Pengumuman ini mengukuhkan bahwa perjanjian itu tidak hanya mengikat secara politik, melainkan juga membentuk aliansi strategis yang akan mempengaruhi perjalanan sejarah di Jazirah Arab. Di Hudaybiyah, suasana hari itu begitu penuh dengan campuran emosi. Umat Islam yang telah melalui berbagai penderitaan
dan pengorbanan, kini menyaksikan momen perjanjian yang membawa harapan baru. Di bawah sinar matahari yang lembut, para sahabat berkumpul dalam lingkaran kecil, di mana setiap mata menatap penuh haru kepada Rasulullah. Seorang sahabat muda, dengan suara bergetar karena haru, berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini kami menyaksikan perjanjian yang akan mengukir sejarah. Semoga Allah senantiasa memberi kami kekuatan untuk menegakkan kebenaran." Rasulullah menanggapi dengan senyum penuh keikhlasan, "Ingatlah, kebenaran hanya milik Allah. Setiap janji yang kita buat adalah untuk mengukuhkan kasih sayang dan keadilannya di muka bumi." Dialog itu menggema di antara mereka, seolah setiap kata menjadi doa yang menguatkan tekad untuk terus berjuang. Suasana hati yang tadinya penuh duka karena penahanan Utsman dan segala persengketaan, kini berubah menjadi pengharapan dan kebersamaan yang tulus. Perjanjian Hudaybiyah pun disepakati, dan kesepakatan yang tercapai itu menjadi warisan abadi bagi umat Islam. Di balik setiap butir kata yang tertulis, tersimpan janji bahwa umat Islam akan mendapatkan hak untuk kembali menunaikan umrah di Baitullah, dan bahwa perang akan dihentikan untuk waktu yang lama demi terciptanya keamanan dan keadilan. Di tengah perjanjian itu, suara-suara lembut namun penuh semangat terdengar dari para sahabat. Seorang sahabat tua mengucapkan, "Semoga perjanjian ini menjadi awal dari era baru, di mana kebenaran dan keimanan kita diakui oleh seluruh umat." Sementara itu, seorang pemuda yang tampak sangat bersemangat berkata, "Dengan perjanjian ini, kita tidak hanya mendapat hak untuk beribadah di Masjidil Haram, tapi juga membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah umat yang disatukan oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dialog-dialog itu mengalir, menegaskan bahwa perjanjian ini adalah tonggak sejarah yang akan dikenang selamanya. Di antara harapan dan janji, tersimpan keyakinan bahwa dengan kerjasama dan keikhlasan, umat Islam akan selalu mendapat kemenangan dan kebebasan. Belum lama setelah perjanjian Hudaybiyah tercapai, sebuah ujian datang menyelimuti umat Islam. Abu Jandal, seorang sahabat yang masih ditawan oleh suku Quraisy, mendatangi Rasulullah dalam keadaan terbelenggu. Wajahnya tampak lelah dan penuh duka, matanya memancarkan harapan sekaligus kepasrahan. Di tengah keheningan yang mencekam, Abu Jandal dengan suara bergetar memohon pembebasan. "Wahai Rasulullah, bebaskanlah aku dari belenggu ini, agar aku bisa kembali ke jalan yang engkau ridhoi." Rasulullah melihat Abu Jandal dengan penuh keikhlasan, namun di balik ketulusan itu tersimpan penderitaan mendalam. Terikat oleh perjanjian yang telah disepakati, Rasulullah merasa terpaksa harus mengembalikan Abu Jandal kepada kaum Quraisy. Dengan hati yang berat, beliau memandang mata Abu Jandal yang penuh haru dan berkata, "Abu Jandal, bersabarlah. Aku harus memenuhi perjanjian yang telah kita buat. Aku mohon padamu untuk terus beriman dan bertahan, karena segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah." Dalam suara yang lembut namun penuh ketegasan, Rasulullah mengembalikan Abu Jandal kepada musuh, seraya memintanya untuk bersabar dan menerima ketetapan yang ada. Meskipun hatinya remuk, beliau memilih untuk menegakkan keadilan dan mematuhi perjanjian demi kebaikan umat. Suasana itu seolah menjadi cermin betapa beratnya pengorbanan yang harus ditanggung demi kebenaran, meskipun melibatkan hati yang tulus dari seorang sahabat yang setia. Di antara kerumunan sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, salah seorang berkata dengan air mata mengalir, "Betapa getir nasib Abu Jandal, namun aku yakin dengan kesabaran dan keimanan, Allah akan membalas segala penderitaan ini." Dialog itu menyatu dengan rintihan hati, meninggalkan jejak duka yang mendalam, namun juga menyalakan secercah harapan bahwa kebenaran akan selalu menang. Tak lama setelah urusan perjanjian selesai, Rasulullah mengeluarkan perintah penting yang berkaitan dengan ibadah umrah. Di tengah semangat yang telah memenuhi hati umat Islam, datanglah satu perintah yang tampaknya sederhana namun penuh makna: menyembelih hadi dan mencukur rambut. Aturan ini dikenal dalam ibadah haji dan umrah sebagai tanda tahalul bagi mereka yang ingin membatalkan ihram. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hadi sebagai bentuk penyudahan ibadah. Namun 3 kali beliau menyerukan perintah itu, tidak ada seorang pun sahabat yang melaksanakannya. Keengganan mereka bukan karena pembangkangan, melainkan karena keinginan yang besar untuk melanjutkan umrah yang telah lama mereka nantikan. Dalam kebingungan dan kegalauan, Rasulullah pun masuk menemui istrinya, Ummu Salamah. Dengan wajah penuh keprihatinan,
beliau bertanya, "Wahai Ummu Salamah, kenapa para sahabat enggan melaksanakan perintah untuk menyembelih hati dan mencukur rambut?" Ummu Salamah dengan kelembutan seorang wanita yang penuh kasih menjawab, "Wahai Rasulullah, mereka begitu mencintai umrah sehingga perintah untuk membatalkannya terasa berat di hati mereka. Mungkin engkau hendak menunjukkan contoh dengan melakukannya sendiri." Tanpa berbicara panjang, Rasulullah mengambil keputusan bijak. Beliau menyembelih ontanya sendiri dan memerintahkan seseorang untuk mencukur rambutnya. Dalam tindakan itu, tidak hanya sebagai pelaksanaan perintah ibadah, tetapi juga sebagai teladan bagi para sahabat. Melihat tindakan Rasulullah, para sahabat yang tadinya ragu dan enggan, akhirnya tergerak untuk mengikuti jejaknya. Satu persatu mereka segera menyembelih onta mereka. 7 orang diantaranya melakukannya, lalu menggundul atau memendekkan rambutnya. Suasana itu berubah menjadi campuran antara keharuan dan kebahagiaan. Seorang sahabat muda sambil menangis namun tersenyum berkata, "Wahai Rasulullah, dengan melihat engkau menyembelih dan mencukur, hatiku merasa lega. Aku pun ingin mengikuti jejak keberanian dan keikhlasan engkau." Rasulullah mendoakan mereka dengan tulus. 3 kali bagi yang menggundul kepalanya, dan 1 kali bagi yang hanya memendekkan rambutnya. Doa itu mengalir, membawa kehangatan dan keyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan ikhlas di jalan Allah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Di tengah dinamika perjanjian yang baru saja disepakati, muncul pula sebuah kasus yang menguji pemahaman tentang hak dan keadilan dalam perjanjian Hudaybiyah. Suatu ketika, datanglah seorang wanita muslimah yang kabur dari Mekah untuk mendapatkan perlindungan Rasulullah. Wanita itu yang telah memilih hijrah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada kebenaran, mendapati dirinya berada di tangan kaum kafir yang masih menggenggam kekuasaan di Mekah. Wali wanita tersebut yang merasa bertanggung jawab atasnya, mendesak kepada Rasulullah untuk mengembalikannya kepada kaum Quraisy sesuai dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Namun kali ini, Rasulullah menolaknya dengan tegas. Dengan penuh keyakinan dan kebijaksanaan, beliau menjelaskan bahwa isi perjanjian tersebut hanya berlaku bagi orang laki-laki. Dalam suatu pertemuan di Hudaybiyah, Rasulullah bersabda dengan suara yang penuh ketegasan dan kasih, "Wahai saudara-saudaraku, perjanjian ini telah ditetapkan bagi kaum Quraisy, dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan kami mengembalikan wanita yang hijrah untuk mendapatkan perlindungan. Wanita muslimah itu adalah milik Allah, dan mereka tidak halal bagi orang-orang kafir. Biarkanlah mereka bersama kami, karena kebenaran dan keimanan mereka akan menjadi bagian dari rahmat Allah." Ucapan tersebut mengalir lembut namun tegas, mengingatkan setiap orang yang hadir bahwa keadilan Allah tak terikat pada norma duniawi. Dalam hati seorang sahabat yang mendengar pernyataan itu terisak sambil berkata, "Semoga Allah melindungi wanita-wanita kita, karena kebenaran mereka adalah amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati." Tak lama kemudian, ayat yang turun dalam Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah ayat 10, semakin menguatkan keputusan Rasulullah. Ayat itu menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka." Ayat tersebut bergema di antara kerumunan, menegaskan bahwa wanita muslimah yang hijrah adalah amanah Allah, dan tidak boleh dipisahkan dari perlindungan dan rahmatnya. Dialog itu, meski sederhana, membawa makna mendalam bahwa keimanan dan perlindungan Allah selalu lebih utama daripada perjanjian dunia. Di akhir perjalanan perjanjian Hudaybiyah, setiap peristiwa yang terjadi mulai dari penahanan Utsman bin Affan, kasus Abu Jandal, hingga perintah menyembelih hati dan mencukur rambut, serta penolakan mengembalikan wanita yang hijrah menjadi bagian dari warisan keimanan umat Islam. Setiap dialog yang terjadi, setiap kata yang terucap, menyimpan pesan bahwa kebenaran Allah selalu mengatasi segala rintangan. Di Hudaybiyah, di bawah langit yang luas dan sepi, para sahabat berkumpul dalam perasaan campur aduk antara duka dan harapan. Suasana yang penuh emosi itu menjadi saksi bisu perjuangan mereka dalam menegakkan kebenaran, meskipun harus melalui pengorbanan yang berat. Rasulullah, dengan segala kebijaksanaan dan kasihnya,
telah menunjukkan bahwa jalan menuju rahmat Allah selalu dilalui dengan keikhlasan dan pengorbanan. Seorang sahabat tua dengan suara bergetar karena haru berkata, "Setiap luka yang kita alami, setiap pengorbanan yang kita berikan adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Semoga apa yang telah terjadi ini menjadi amal jariyah yang menerangi jalan kita di dunia dan akhirat." Dialog itu disambut dengan anggukan dan bisikan doa dari setiap hati yang hadir. Dalam keheningan malam, di bawah sinar rembulan, mereka berjanji untuk menjaga persatuan dan keimanan, agar warisan perjanjian ini terus hidup sebagai bukti bahwa hanya Allah yang berkuasa dan hanya kepadanya kita berserah. Rasulullah sendiri, meskipun telah menghadapi berbagai ujian, tetap bersikap tegas dan lembut dalam setiap keputusannya. Dengan segala perintah dan penolakan yang telah terjadi, beliau mengajarkan bahwa keikhlasan dalam beriman adalah kunci utama untuk meraih kemenangan yang hakiki. Setiap peristiwa, baik yang menyakitkan maupun yang mengharukan, menjadi pengingat bahwa dalam setiap ujian, Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi hambanya yang beriman. Ketika perjanjian akhirnya disepakati dan semua persoalan teratasi, umat Islam merasakan sebuah kebangkitan baru. Mereka sadar bahwa setiap pengorbanan, setiap air mata, dan setiap perundingan yang terjadi di Hudaybiyah adalah bagian dari rencana besar Allah untuk mengantarkan mereka kepada kebenaran dan kedamaian. Dalam hati, setiap sahabat mengukir janji untuk selalu menjaga kalimat La ilaha illallah sebagai penuntun hidup selamanya. Di tengah segala pergolakan itu, kisah Abu Jandal, perintah menyembelih hadi dan mencukur rambut, serta penolakan mengembalikan wanita yang hijrah, menjadi saksi nyata betapa Allah menguji dan menguatkan umatnya melalui setiap peristiwa yang terjadi. Setiap dialog, setiap kata yang terucap, mengajarkan bahwa keimanan haruslah murni dan bahwa kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, ketika malam di Hudaybiyah semakin larut dan angin lembut menyapu pasir, para sahabat duduk bersama, merenung dan berdoa. Seorang sahabat muda mengangkat suaranya dengan penuh haru. Semoga setiap langkah kita di jalan Allah menjadi bukti bahwa hanya Dia yang Maha Kuasa. Dan semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah dalam setiap pengorbanan dan keikhlasan. Rasulullah menatap mereka dengan mata penuh kasih, kemudian dengan suara yang hampir seperti bisikan, berkata, "Ingatlah, wahai umatku, bahwa kebenaran dan keimanan adalah kekuatan yang tidak pernah bisa digoyahkan. Setiap ujian yang kita lalui, setiap perjanjian yang kita ikrarkan adalah bagian dari rahmat Allah yang akan selalu menyinari jalan kita." Dialog itu, bersama dengan doa-doa yang mengalir dari hati, menyatukan seluruh umat dalam satu tekad yang bulat. Warisan perjanjian Hudaybiyah, beserta setiap peristiwa yang terjadi di dalamnya, akan terus dikenang sebagai titik balik yang membawa umat Islam menuju masa depan yang lebih gemilang dan penuh kedamaian. Di tengah hamparan pasir yang membentang di Jazirah Arab, ketika umat Islam yang semula tersisih mulai menunjukkan kekuatan mereka, datanglah momen yang akan mengubah seluruh nasib dan sejarah umat. Perjanjian Hudaybiyah tidak hanya menyatakan diakuinya keberadaan kaum muslimin di Madinah, tetapi juga merupakan kemenangan tersendiri bagi mereka, sebuah pengakuan atas hak mereka untuk beribadah di Masjidil Haram, yang selama 6 tahun lamanya terhalang oleh kaum musyrikin. Pada hari itu para sahabat berkumpul dengan penuh haru dan keikhlasan. Mereka telah lama mendambakan kebebasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tanpa lagi dikepung oleh kekuatan yang ingin menumpas mereka. Dalam keheningan penuh harapan itu, Rasulullah pun mengumumkan bahwa perjalanan untuk menunaikan umrah telah tiba. Saudaraku, inilah saatnya kita kembali ke Baitullah. Mimpi itu telah menjadi nyata, dan Allah telah membuka jalan bagi kita untuk mendapatkan hak kita, ucap beliau dengan suara yang lembut namun penuh tekad. Di balik keindahan pernyataan itu, tersimpan pula pelajaran yang dalam. Perjanjian Hudaybiyah, meskipun pada pandangan pertama tampak berpihak kepada kaum musyrikin, menyimpan hikmah yang hanya dapat dipahami oleh hati yang beriman. Sebelum perjanjian itu, kaum muslimin di Madinah berjumlah tidak lebih dari 3.000 orang. Namun 2 tahun setelah perjanjian, pada peristiwa Fathu Mekkah, pasukan mereka telah mencapai 10.000 orang. Kenaikan jumlah itu bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa kedamaian yang diperoleh dari perjanjian telah membuka jalan bagi dakwah yang selama ini banyak terganggu oleh peperangan.
Dalam perjanjian tersebut terdapat sebuah pasal yang pada awalnya menimbulkan kontroversi. Pasal itu menyatakan bahwa penduduk Mekah yang kabur ke Madinah harus dikembalikan oleh Rasulullah ke Mekah, sedangkan penduduk Madinah yang kabur ke Mekah tidak dikembalikan. Sepintas, ketentuan itu tampak menguntungkan kaum musyrikin. Namun jika diamati dengan seksama, hal itu memiliki maksud yang sangat mendalam. Seorang sahabat tua dengan suara lirih berkata kepada yang lain, "Ingatlah teman-teman, orang yang benar-benar beriman tak mungkin kabur ke Mekah mencari perlindungan. Jika seseorang kabur, maka pasti dia telah nyata kekafirannya. Maka bagi kita, itu bukanlah kerugian, melainkan suatu kejelasan." Di sisi lain, bagi kaum muslimin di Mekah, Madinah bukanlah satu-satunya tujuan. Bumi Allah amatlah luas, dan jika mereka hendak kabur, mereka bisa mencarinya di tempat lain. Hal ini segera terbukti ketika seorang sahabat bernama Abu Bashir melarikan diri dari Mekah ke Madinah. Namun, berdasarkan ketentuan perjanjian, Rasulullah tidak menerimanya. Abu Bashir kemudian diserahkan kepada 2 utusan Quraisy yang menjemputnya. Di tengah perjalanan, Abu Bashir berontak. Dengan penuh semangat yang tercampur keputusasaan, dia melawan kedua utusan itu, bahkan hingga membunuh mereka. Akhirnya Abu Bashir memilih tepi pantai sebagai tempat tinggalnya, dan tidak lama kemudian Abu Jandal pun bergabung bersamanya. Dialog perpisahan antara Abu Bashir dan salah seorang utusan Quraisy yang diwarnai amarah dan kepedihan menggambarkan betapa perjanjian ini membawa perubahan besar. Seorang utusan berkata dengan nada getir, "Kita telah menahan dan mengembalikan mereka sesuai perjanjian, namun kepercayaan mereka kepada kita telah hancur. Semuanya adalah bukti bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya." Kepergian satu demi satu kaum muslimin yang kabur dari Mekkah itu, yang kemudian membentuk komunitas tersendiri, ternyata menyulitkan kaum Quraisy. Kafilah dagang mereka, yang selama ini menjadi tumpuan kekayaan dan kekuasaan, sering diganggu oleh kelompok itu sebagai bentuk pembalasan atas penindasan yang telah mereka alami. Suasana di antara kedua pihak semakin memanas, namun justru hal inilah yang menegaskan bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mengubah dinamika kekuasaan di Jazirah Arab. Di kalangan para sahabat, awalnya muncul keberatan atas isi perjanjian. Ada yang merasakan bahwa secara lahir, ketentuan itu tampak lebih menguntungkan kaum musyrikin. Namun, setelah direnungkan bersama, mereka akhirnya menyadari bahwa keputusan Rasulullah selalu mendatangkan kemaslahatan karena semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Seorang sahabat muda sambil menatap langit malam berkata, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita kemenangan yang nyata. Kita telah melihat betapa perjanjian ini telah membuka jalan bagi kita untuk berkembang, untuk menyebarkan dakwah dengan lebih leluasa. Kebenaran akan selalu menang." Tidak lama kemudian, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya dalam Al-Quran, Surah Al-Fat ayat 1. "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Ayat itu mengalir dalam hati setiap sahabat, seperti aliran sungai yang menyejukkan, menguatkan keyakinan mereka bahwa perjanjian tersebut adalah bagian dari rencana ilahi. Kabar tentang kemenangan yang gemilang itu segera menyebar, membawa sukacita dan kebanggaan yang tak terhingga bagi umat Islam. Tak hanya itu, perjanjian Hudaybiyah juga membuka peluang besar bagi kaum muslimin untuk melancarkan dakwah. Di saat peperangan dengan kaum Quraisy yang dulu menyita banyak perhatian, kini pintu untuk menyebarkan pesan kebenaran terbuka lebar. Di antara diskusi hangat di majelis, seorang sahabat berkata, "Lihatlah, berkat perjanjian ini, jumlah kita bertambah pesat. Dari hanya 3.000 orang, kini dalam waktu 2 tahun kita telah mencapai 10.000. Ini adalah bukti bahwa kedamaian membawa pertumbuhan dan bahwa dakwah kita kini dapat berlangsung tanpa terhenti oleh peperangan." Dialog itu, penuh dengan semangat dan harapan, menggambarkan betapa besar dampak perjanjian Hudaybiyah. Keberadaan perjanjian ini menjadi jembatan untuk menyatukan umat dan memperkuat keimanan mereka. Sementara itu, di antara para tokoh Quraisy, pada awal tahun ke-7, sejumlah tokoh besar mulai masuk Islam, di antaranya Amr bin Ash, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talha. Perubahan hati mereka ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran Allah tidak bisa ditolak, dan bahwa perjanjian ini telah membuka jalan bagi transformasi besar di kalangan manusia. Pada masa-masa awal Khalid bin Walid, seperti kebanyakan anggota suku Quraisy yang menganut agama lama, hidup dalam bayang-bayang permusuhan terhadap Nabi Muhammad.
Hatinya keras dan pikirannya dipenuhi oleh kebencian serta kesombongan yang diwariskan dari tradisi leluhur. Di antara hiruk-pikuk perselisihan dan pertempuran antara kaum Quraisy dengan kaum Muslim, Khalid selalu berada di pihak musuh Nabi, meskipun di lubuk hatinya sesekali terselip perasaan tak pasti. Di malam-malam yang sunyi di Mekah, di balik gemerlap cahaya tenda-tenda dan keramaian pasar, Khalid seringkali terjaga sendiri di tepi jalan berbatu. Ia termenung, memikirkan pertempuran demi pertempuran yang telah terjadi. Namun tidak ada kata-kata penyesalan yang ia lantangkan pada saat itu. Hanya kekosongan yang terselubung dalam kesombongan jiwa seorang pejuang yang selalu yakin berada di pihak yang benar. Suatu malam ketika langit Mekah diselimuti awan kelabu dan angin dingin menerpa, Khalid duduk terpaku di atas batu besar di luar tenda. Matanya menatap jauh ke arah kota yang sedang terjaga. Ia mendengar suara pertempuran yang telah terjadi, 3 peperangan besar melawan Nabi Muhammad. Di setiap pertempuran itu, ia kembali ke markas dengan perasaan gelisah yang tak pernah ia akui pada siapapun. Dalam hati terdengar suara kecil yang berkata, "Aku telah menyaksikan 3 perang yang semuanya melawan Muhammad. Di setiap pertempuran yang kusaksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah, dan bahwa Muhammad pasti akan menang." Kata-kata itu menghantui pikirannya di malam-malam sepi. Namun ia mencoba mengabaikannya, melarikan diri dalam kesombongan dan keyakinan akan kekuatan dirinya sebagai pejuang Quraisy. Meski demikian, dalam relung hati yang paling dalam, benih keraguan mulai tumbuh. Mungkin pikirnya, ada sesuatu yang belum ia pahami tentang takdir dan keadilan yang sejati. Hari demi hari berlalu, dan di tengah kegaduhan pertempuran serta kebanggaan yang semu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menyampaikan hidayah kepada Khalid secara halus namun pasti. Setiap kali ia menyaksikan kemenangan yang diraih oleh Nabi Muhammad, setiap kali ia mendengar bisikan takdir dari dalam dirinya, perlahan-lahan ia mulai merasakan bahwa jalan yang selama ini dipegangnya ternyata bukanlah jalan kebenaran. Suatu ketika, dalam perjalanannya menyusuri padang pasir yang luas di luar Mekah, Khalid menerima sebuah surat dari saudaranya, Walid bin Al-Walid, yang telah lebih dahulu memeluk Islam. Surat itu tiba-tiba datang seperti secercah cahaya di tengah kegelapan hatinya. Dengan tinta yang penuh harapan, saudaranya menuliskan pesan, "Saudaraku Khalid, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Banyak kebaikan yang telah terlambat kau raih. Waktu tidak akan menunggu dan engkau harus segera membuka mata hatimu untuk menerima cahaya kebenaran." Membaca surat itu, air mata mulai menggenang di mata Khalid. Ia merasakan campuran antara penyesalan dan keputusasaan, namun juga secercah harapan yang baru. Di tengah keheningan gurun, di mana hanya debu dan angin yang menjadi saksi, ia berbisik lirih. "Mungkin selama ini aku telah tersesat, mungkin inilah saatnya untuk menapaki jalan yang lain." Saat itu ingatan tentang 3 pertempuran yang telah ia saksikan kembali menghantui pikirannya. Ia ingat betul pertempuran demi pertempuran, di mana kemenangan selalu berpihak kepada Nabi Muhammad. Setiap kekalahan yang dialaminya sebagai bagian dari pasukan Quraisy membuat hatinya semakin merintih. Perlahan-lahan, ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia benar-benar berada di pihak yang tepat? Dalam kerinduan yang mendalam dan perenungan di malam yang sepi, Khalid mulai membuka hatinya untuk mencari kebenaran. Doa-doa yang dahulu tak pernah terucap kini mulai muncul di bibirnya, meski dengan suara yang gemetar karena ragu. "Ya Allah, tuntunlah aku agar bisa melihat jalan yang Engkau ridhoi. Bimbinglah aku dari kesesatan yang telah lama mencekam hatiku." Puncak perjalanan pencarian hati Khalid tiba pada bulan Safar 8 Hijriah, di masa gencatan senjata setelah perjanjian Hudaibiyah. Pada waktu itu, situasi politik dan militer di sekitar Mekah sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam suasana damai yang relatif, kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri pun terbuka lebar. Khalid bersama dengan 2 sahabat yang juga telah merasakan panggilan kebenaran, yaitu Amr bin Al-Ash dan Utsman bin Talha, memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad. Dalam hati yang penuh haru dan kecemasan, ia menapaki jalan menuju Masjid Nabawi di Madinah. Perjalanan itu terasa sangat panjang baginya. Setiap langkah diiringi doa dan harapan untuk pengampunan serta pencerahan. Sesampainya di sisi Masjid Nabawi, suasana yang begitu khidmat dan damai membuat jantung Khalid berdegup kencang. Ia merasa seakan semua pencarian dan penyesalan yang selama ini ia rasakan, kini akan menemukan jawaban. Dalam kerumunan umat Islam yang penuh kerendahan hati,
Ia mendekati pintu masuk masjid dengan perasaan campur aduk antara ragu, haru, dan keinginan kuat untuk berubah. Di dalam masjid, ia akhirnya bertatap muka dengan Rasulullah. Tatapan mata sang Nabi yang lembut dan penuh kasih, seolah menembus segala kebimbangan di dalam hati Khalid. Dengan suara lirih namun penuh tekad, Khalid mengungkapkan perasaannya. "Wahai Muhammad, aku telah menyaksikan 3 perang yang semuanya melawan engkau. Dan setiap kali aku pulang, hatiku terasa hampa dan tersesat. Aku sadar bahwa selama ini aku berada di sisi yang salah. Aku tahu, sesungguhnya engkau dan kebenaranmu pasti akan menang. Aku memohon ampunan, ya Allah, dan aku mohon agar engkau bimbingku ke jalan yang engkau ridhoi." Suasana di ruangan itu seketika hening. Umat Islam yang hadir menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, melihat perubahan yang tulus dalam diri seorang pejuang yang selama ini begitu keras kepala. Rasulullah kemudian mengulurkan tangannya, menyambut Khalid dengan senyum penuh kasih dan kehangatan. Sang Nabi lalu berdoa, "Ya Allah, aku memohon agar engkau mengampuni Khalid bin Walid atas tindakannya menghalangi jalanmu pada masa lalu." Doa itu menggema, menembus setiap sudut ruangan, dan menyatu dengan getar keikhlasan yang terpancar dari hati Khalid. Saat itulah, segala beban dan dosa yang selama ini menjeratnya terasa mulai terangkat. Air mata kebahagiaan dan penyesalan mengalir di pipinya, menyatu dalam momen transformasi yang sangat sakral. Setelah menerima hidayah dan mengucapkan syahadat, Khalid bin Walid merasakan seolah dunia baru terbuka di hadapannya. Perasaan beban yang selama ini menghimpit hatinya perlahan sirna, digantikan oleh semangat baru yang penuh harapan dan keyakinan. Kini, ia tidak lagi menjadi musuh bagi Rasulullah, melainkan seorang muslim yang tulus, ingin memperbaiki diri dan berjuang di jalan Allah. Kehidupan Khalid berubah drastis. Dari seorang prajurit yang pernah memusuhi Islam, ia kini menjadi bagian dari barisan yang dipimpin oleh Nabi, siap untuk membela kebenaran dengan segala keahlian yang telah diasah selama ini. Tak lama setelah masuk Islam, ia banyak ikut memimpin berbagai pertempuran penting yang mengukir sejarah umat Islam. Setelah kembali dari perjanjian Hudaibiyah di penghujung tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah menyadari bahwa kedamaian yang diperoleh bukanlah akhir dari segalanya. Di balik kebahagiaan kemenangan yang telah diraih, tersimpan keinginan untuk menyebarkan cahaya tauhid kepada seluruh umat, tak terkecuali kepada para raja yang memerintah di negeri-negeri jauh. Dengan penuh tekad, beliau memutuskan untuk mengirim surat dakwah kepada raja-raja, sebagai bentuk seruan untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan kemusyrikan. Menyadari bahwa surat-surat yang ditujukan kepada para raja hanya akan diterima apabila disertai dengan stempel yang sah, Rasulullah pun membuat sebuah stempel dari cincin perak yang dengan indah terukir tulisan Muhammad Rasulullah. Stempel itu menjadi simbol keabsahan pesan yang akan disampaikan dan bukti keagungan wahyu yang diturunkan kepadanya. Beliau memilih para sahabat yang berpengalaman dan memiliki kejujuran hati untuk membawa misi mulia tersebut. Tak lama setelah surat-surat itu siap, salah satu misi pertama dijalankan. Rasulullah mengutus sahabatnya, Amr bin Umayyah ad-Damri, untuk menyampaikan surat kepada Raja Najasyi, penguasa Habasyah Ethiopia. Dalam surat itu, Rasulullah mengajarkan tauhid, menyerukan agar hanya Allah yang disembah, dan menegaskan keimanan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul yang merupakan putra Maryam. Saat Amr tiba di hadapan Raja Najasyi, suasana istana terasa hening meskipun di balik dinding-dinding megah terdengar bisikan harapan. Dengan penuh hormat dan keyakinan, Amr menyampaikan pesan tersebut, suaranya lembut namun penuh ketegasan. "Wahai Raja Najasyi, tidakkah engkau melihat bahwa hanya Allah yang patut disembah? Bacalah pesan yang telah dikirimkan oleh Rasulullah, Muhammad Rasulullah, yang mengajarkan kebenaran dan keimanan kepada semua makhluk." Raja Najasyi yang dikenal bijaksana menyimak dengan saksama. Tatapan matanya yang tajam perlahan melunak. Dalam percakapan yang penuh keikhlasan, Raja Najasyi menyatakan, "Aku telah membaca pesan itu dan hati ini tersentuh oleh ajaran yang murni. Aku menerima kebenaran ini dan dengan sukacita menyatakan masuk Islam." Keputusan itu menyebar dengan cepat, dan meskipun pada tahun ke-9 Hijriah Raja Najasyi wafat, kehadirannya sebagai penganut Islam tetap dikenang.
Rasulullah pun menyampaikan rasa dukanya dan melaksanakan sholat gaib untuknya sebagai bentuk penghormatan atas keputusannya yang telah mengantarkan negeri Habasyah pada cahaya Islam. Tidak lama kemudian, misi dakwah berikutnya diarahkan kepada Raja Muqawqis, penguasa Mesir. Untuk misi ini, Rasulullah memilih Hathib bin Abi Baltha'ah sebagai utusan. Dalam surat yang dikirimkan, Rasulullah mendakwahkan Islam dengan mengutip firman Allah dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 64. Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Hathib pun berangkat ke Mesir dengan membawa surat tersebut. Setibanya di istana, ia dengan khidmat menyampaikan pesan yang telah dikirimkan. Suasana di antara para pembesar Mesir berubah ketika mereka mendengarkan ajaran tauhid yang disampaikan dengan begitu tulus. Dalam sebuah dialog yang penuh kehangatan, salah seorang pejabat Mesir berkata, "Kami mengakui bahwa pesan ini membawa kedamaian dan kebenaran. Meskipun kami belum dapat menyatakan masuk Islam, izinkan kami untuk menghargai dan menyambut pesan dari Rasulullah." Akhirnya, Raja Muqawqis membalas surat itu dan mengirim hadiah berupa keledai dan 2 budak wanita, Maria dan si Irin. Namun, meskipun menerima utusan dengan baik, Raja Muqawqis tidak menyatakan masuk Islam. Kisah itu menjadi pengingat bahwa tak semua hati akan segera tersentuh, namun pesan kebenaran telah sampai kepada mereka. Dalam peristiwa itu, Maria kemudian diambil oleh Rasulullah sebagai budak, dan darinya lahir seorang anak yang kemudian diberi nama Ibrahim, menjadi bagian dari kisah panjang perjuangan Islam. Maria awalnya begitu sedih meninggalkan tanah kelahirannya Mesir. Kesedihan Maria tidak berlangsung lama setelah Nabi membebaskannya dari budak dan diberi kehormatan menjadi istrinya. Setahun tinggal di Madinah, Allah menghendaki perempuan yang berwawasan luas dan berakhlak mulia ini hamil. Maria adalah istri Rasulullah setelah Khadijah yang bisa memberi keturunan. Rasulullah memberi nama anak laki-lakinya itu dengan nama Ibrahim bin Muhammad. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Ibrahim lahir pada bulan Zulhijjah, tahun 8 Hijriah. Di usia yang masih sangat belia, Ibrahim jatuh sakit dan tak berlangsung lama, kemudian meninggal dunia pada tahun 10 Hijriah. Kondisi ini membuat Rasulullah dan Maria diselimuti kesedihan yang mencekam seluruh sanubari. Sambil meletakkan anak laki-laki itu di pangkuannya, Rasulullah bersabda, "Ibrahim, kami tak dapat menolongmu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika tugas dakwah mencapai puncaknya, Rasulullah mengutus Abdullah bin Huzafah As-Sahmi untuk menyampaikan surat dakwah kepada Raja Kisra, penguasa Persia yang terkenal dengan kekuasaan dan kesombongannya. Dengan hati penuh keyakinan dan membawa pesan ilahi yang telah diukir dengan stempel Muhammad Rasulullah, Abdullah pun berangkat menempuh perjalanan panjang menuju istana Raja Kisra. Sesampainya di tangan Raja Kisra, suasana di ruang tahta yang megah itu langsung berubah menjadi medan pertarungan batin. Raja Kisra yang telah terbiasa dengan kekuasaan dan keangkuhan membuka surat dengan mata yang tajam. Saat ia membaca pesan dakwah yang mengajak untuk tunduk kepada satu-satunya Tuhan, rasa sombong yang selama ini menguasainya mulai tersentuh oleh kebenaran yang disampaikan. Namun alih-alih merenung, ia memilih untuk membangkang. Dengan amarah yang terpancar jelas di wajahnya, Raja Kisra mengeraskan suaranya, seolah mengejek pesan suci itu. "Dengarkanlah, apa maksud surat ini? Aku yang memerintah negeri ini tidak akan tunduk pada janji-janji yang datang dari seorang hamba." Teriaknya dengan nada tinggi, mencerminkan keangkuhan dan keberaniannya dalam mempertahankan kekuasaan. Tanpa menunggu, tangannya yang gemetar karena marah, merobek surat tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Setiap potongan surat itu seakan menjadi simbol penolakannya terhadap seruan kebenaran yang datang dari Rasulullah. Kisah itu segera tersebar dan berita penolakan tersebut sampai ke telinga Rasulullah. Dalam kesunyian masjid dan keheningan hati para sahabat, Rasulullah mendengar kabar tersebut dengan rasa duka yang mendalam. Dalam keikhlasan dan ketegasan, beliau berdoa dengan penuh haru, semoga Allah robek kerajaannya. Doa itu sederhana namun penuh kekuatan, menggema di seluruh langit, seolah menandakan bahwa keangkuhan dan kesombongan tidak akan pernah menang atas kebenaran ilahi. Tak lama setelah doa itu diucapkan, takdir pun mulai menunjukkan keadilan Allah. Tak terduga, suasana di istana Raja Kisra mulai bergolak. Anak laki-laki sang raja,
Shirowaih bin Kisra, yang selama ini menyaksikan kekejaman dan penolakan ayahnya terhadap pesan kebenaran, merasakan getir yang mendalam dalam hatinya. Dengan langkah yang penuh keberanian, Shirowaih bangkit melawan ayahnya sendiri. Dalam sebuah kudeta yang dramatis, ia memimpin pemberontakan melawan ayahnya. Hingga akhirnya, dengan pedang di tangan, Shirowaih membunuh Raja Kisra. Suasana di istana berubah total. Kekuasaan yang semula ditandai dengan keangkuhan kini runtuh dan digantikan oleh kekosongan yang menyakitkan. Dialog yang terjadi di antara para pejabat yang menyaksikan kudeta itu penuh dengan bisikan ketakutan dan kelegaan yang mendalam. Seorang pejabat tua dengan suara bergetar berkata, "Inilah hukuman dari Allah yang telah lama kita impikan. Semoga kejatuhan ayahnya menjadi pelajaran bagi setiap penguasa yang sombong." Peristiwa penolakan surat dan kudeta yang terjadi tak hanya menjadi titik balik bagi kerajaan Persia, tetapi juga menegaskan bahwa setiap penolakan terhadap kebenaran ilahi akan mendatangkan kejatuhan. Raja Kisra yang pernah menganggap dirinya tak terkalahkan kini menjadi saksi bisu dari kehancuran yang dibawa oleh keangkuhan. Sedangkan surat yang dirobek itu tetap hidup sebagai simbol bahwa pesan Allah tidak akan pernah mati meskipun ditolak dengan kekerasan. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam setiap penolakan terhadap kebenaran selalu ada keadilan Allah yang akan menjatuhkan yang sombong dan meneguhkan umat yang ikhlas. Dialog, amarah, dan penolakan itu semuanya menjadi bagian dari sejarah yang menyimpan hikmah abadi bahwa keimanan yang murni akan selalu menang atas segala bentuk keangkuhan dunia. Dalam perjalanan dakwah yang telah membuka babak baru bagi umat Islam, satu misi yang sangat menonjol adalah pengiriman surat kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi yang terkenal. Untuk misi mulia itu, Rasulullah mengutus Dihya bin Khalifah Al-Kalbi sebagai utusan membawa pesan tauhid yang telah tertulis dengan stempel Muhammad Rasulullah pada suratnya. Perjalanan Dihya menuju istana Heraklius tidak hanya membawa pesan, tetapi juga membuka ruang untuk dialog panjang yang kelak mengungkapkan jati diri Rasulullah dan kebenaran ajaran Islam. Raja Heraklius yang terkenal dengan kecerdasan dan kesombongannya, memanggil Abu Sufyan yang pada waktu itu tengah memimpin kafilah dagang di Syam untuk mendampingi Dihya dan menyaksikan langsung pesan tersebut. Di ruang tahta yang megah dengan cahaya lilin yang berkelap-kelip di balik tirai sutra, percakapan antara Raja Heraklius dan Abu Sufyan pun dimulai. Heraklius dengan nada yang dingin namun penuh keingintahuan membuka dialog. "Katakanlah, wahai Abu Sufyan, apa sebenarnya jati diri orang yang mengaku membawa wahyu dari Allah? Katakan padaku, siapa sebenarnya Muhammad dan apa yang membuat ajarannya begitu berani menantang kekuasaan dunia ini?" Abu Sufyan yang selama ini menyembunyikan perasaannya, terdiam sejenak. Di hadapan tatapan tajam Raja Heraklius, ia merasa beban dari kebenaran yang mulai menembus batas keangkuhannya sendiri. Dengan suara yang perlahan menguat, Abu Sufyan menjawab, "Rasulullah itu, menurut pesan yang kubaca, adalah seorang hamba Allah yang membawa risalah tauhid. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan sementara. Bahkan dalam pesan yang kuterima, disebutkan bahwa segala yang ada di muka bumi telah tertulis dalam kitab-kitab suci para ahli kitab yang telah meramalkan kedatangannya." Mendengar jawaban itu, Raja Heraklius memandang Abu Sufyan dengan mata yang mulai melunak, seolah-olah ada secercah keingintahuan yang mendalam. Dialog pun berlanjut dan Heraklius bertanya, "Dan apakah menurut surat itu, ajaran yang dibawanya telah dikenal sejak dahulu, kala oleh para ahli kitab? Apakah benar bahwa segala ramalan telah terpenuhi dengan kehadirannya?" Abu Sufyan, kini terdorong oleh kekuatan kebenaran yang tak terelakkan, menjawab dengan penuh keyakinan, "Betul ya Tuanku, Rasulullah mengajarkan bahwa firman Allah telah lama tertulis dalam kitab-kitab yang suci. Ajarannya adalah cerminan dari kebenaran yang telah diramalkan oleh para nabi terdahulu. Sesungguhnya, segala yang diajarkannya menunjukkan bahwa hanya Allah yang harus disembah dan bahwa umat manusia harus tunduk kepadanya dengan sepenuh hati." Suasana di ruang tahta semakin intens, dengan Raja Heraklius yang tampak terpesona oleh keikhlasan dan konsistensi pesan itu. Namun dalam keheningan itu, terdengar pula suara lembut namun tegas dari Dihya yang menyampaikan pesan dakwah dengan semangat. "Wahai Tuanku, kami datang bukan untuk mengganggu kedamaian,
melainkan untuk menyampaikan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah. Engkau sebagai penguasa dunia ini tentu tahu bahwa keangkuhan tidak akan bertahan selamanya. Pesan kami adalah panggilan untuk menyembah satu-satunya yang Maha Esa, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah yang tiada tara. Dialog itu berlangsung lama, menyusup ke dalam setiap sudut istana, menciptakan suasana yang syarat emosi. Raja Heraklius, yang selama ini terbiasa mengandalkan kekuatan duniawi, kini mulai merasakan getaran kebenaran yang ditawarkan oleh dakwah Rasulullah. Dalam percakapan itu, ia bertanya kembali dengan nada penuh keraguan yang berubah menjadi keingintahuan. Jika semua yang engkau katakan itu benar, mengapa tidak ada seorang pun di antara mereka yang telah lama menyembah selain Allah? Apa yang membuat ajaran ini begitu kuat sehingga mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun? Abu Sufyan, yang kini semakin terpengaruh oleh dialog itu, menjawab sambil menundukkan kepalanya. Karena, wahai tuanku, ajaran itu menyentuh inti hati. Ketika seseorang menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah fana, maka ia akan menemukan ketenangan sejati dalam menyembah satu-satunya Tuhan yang abadi. Pesan ini, jika diterima, akan membuka mata dan hati yang selama ini dibelenggu oleh kesombongan dan kebodohan. Percakapan itu seolah menjadi titik balik. Raja Heraklius, meskipun tidak segera menyatakan masuk Islam, memberikan respon yang sangat berkesan. Ia lalu mengirimkan hadiah berupa sejumlah uang dan kain sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah melalui Dihya. Meski hadiah itu hanyalah simbol, ia mengandung pesan bahwa dakwah Rasulullah telah menyentuh hati meskipun di dunia yang penuh kemewahan dan kekuasaan. Setelah berdialog panjang, suasana istana yang semula penuh dengan keangkuhan mulai berubah. Dialog yang panjang dan penuh emosi itu membuktikan bahwa ajaran kebenaran memiliki kekuatan untuk mengubah hati yang keras sekalipun. Raja Heraklius menyadari, meskipun pada saat itu ia belum siap untuk menerima kebenaran itu sepenuhnya, setidaknya ia telah membuka pintu untuk pemikiran baru. Di luar istana, Dihya pulang dengan hati yang penuh harapan dan keikhlasan. Ia tahu bahwa misi dakwah telah menyentuh satu hati yang, meskipun jauh dari keimanan yang sempurna, mulai merasakan getaran kebenaran. Dialog panjang itu, meski penuh dengan perdebatan, menjadi bukti bahwa dakwah Rasulullah tidak hanya mengubah umat Islam, tetapi juga mulai mempengaruhi dunia yang selama ini diliputi oleh kekuasaan dan kesombongan. Dialog antara Raja Heraklius, Abu Sufyan, dan Dihya menjadi saksi bahwa keimanan yang murni dapat menembus sekat-sekat kekuasaan dunia. Pesan dakwah itu, dengan segala keikhlasannya, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam sejarah, menyatakan bahwa kebenaran Allah tidak akan pernah kalah, meskipun ditolak oleh mereka yang terperangkap dalam kesombongan. Dialog panjang di balik jati diri ini adalah cermin dari perjuangan abadi untuk menyebarkan cahaya kebenaran di tengah gelapnya dunia. Setelah surat-surat dakwah itu dikirim, perjalanan dakwah Islam memasuki babak baru yang luar biasa. Meskipun di antara raja-raja yang dikirimi terdapat yang masuk Islam dan yang tetap kafir, hal yang paling penting adalah bahwa pesan Rasulullah telah menyebar luas, sehingga bahkan kaum kafir pun mulai mengenal kehadiran dan ajarannya. Di akhir tahun ke-6 Hijriah, dengan surat-surat yang telah disampaikan, umat Islam mendapatkan momentum baru. Mereka mulai menyadari bahwa meskipun peperangan telah banyak menyita perhatian selama ini, kedamaian dan perjanjian Hudaibiyah memberikan ruang bagi dakwah untuk berkembang. Dalam sebuah majelis yang penuh dengan semangat, seorang sahabat berkata dengan nada penuh haru, "Kita telah mendapatkan hak untuk beribadah di Baitullah, dan dengan surat-surat dakwah ini, dunia kini telah mengenal Rasulullah. Semoga Allah senantiasa menuntun kita dalam jalan kebenaran." Dialog itu mengalir bersama doa dan harapan yang menguatkan, mengantarkan umat Islam ke masa depan yang penuh janji. Di antara tokoh-tokoh Quraisy, pada awal tahun ke-7, sejumlah tokoh besar mulai masuk Islam. Di antaranya terdapat Amr bin Ash, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talha. Transformasi hati mereka menjadi bukti nyata bahwa dakwah Rasulullah telah menyentuh setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang. Rangkuman dan penutup dari episode 12 tentang perjanjian Hudaibiyah melalui pengiriman surat-surat dakwah kepada raja-raja telah membuka babak baru dalam sejarah Islam. Dari kerajaan Habasyah hingga Romawi, setiap surat yang dikirim adalah cermin dari keikhlasan dan keberanian Rasulullah untuk menyebarkan kebenaran.
Setiap misi, setiap dialog panjang yang terjadi antara utusan dengan para raja, mengajarkan bahwa dakwah Islam tidak hanya tentang peperangan, melainkan juga tentang penyampaian pesan cinta, keadilan, dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah setiap perdebatan dan penolakan, seperti yang terjadi di tangan Raja Kisra, serta dalam dialog penuh haru bersama Raja Heraklius, umat Islam belajar bahwa perjuangan untuk kebenaran selalu penuh dengan ujian. Namun, dengan keimanan yang teguh, setiap tantangan berubah menjadi pijakan menuju kemenangan yang hakiki. Rasulullah dengan stempel yang terukir Muhammad Rasulullah dari cincin peraknya menunjukkan bahwa setiap kata dan setiap surat adalah saksi bisu dari janji Allah yang agung. Pesan dakwah yang disampaikan kepada para raja tidak hanya menyentuh hati mereka yang percaya, tetapi juga membuka mata mereka yang masih dalam kekeliruan. Di balik setiap surat yang dikirim, tersimpan doa, harapan, dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang Maha Kuasa. Kisah ini, meskipun penuh dengan suka dan duka, menjadi inspirasi abadi bagi setiap Muslim. Setiap kata yang tertulis, setiap dialog yang terjalin, mengingatkan bahwa pada akhirnya kemenangan nyata adalah milik Allah dan bahwa keimanan adalah kunci untuk mengatasi segala perbedaan. Ketika malam tiba di Jazirah Arab dan bintang-bintang bersinar di langit, umat Islam di Madinah merasakan getaran keikhlasan yang mendalam. Mereka tahu bahwa melalui perjanjian dan misi dakwah yang telah dilakukan, dunia kini mulai mengenal kebenaran yang diusung oleh Rasulullah. Di setiap sudut, di setiap hati telah tertanam benih-benih keimanan yang akan terus tumbuh dan berkembang, membawa umat menuju masa depan yang penuh kedamaian dan kemakmuran. Dengan demikian, babak baru dakwah Rasulullah melalui pengiriman surat kepada raja-raja telah membuka jalan bagi perkembangan Islam yang luar biasa. Dari surat kepada Raja Najasyi yang membawa cahaya tauhid, hingga dialog panjang dengan Raja Heraklius yang menguak kebenaran, setiap misi adalah bukti bahwa dakwah yang disampaikan dengan keikhlasan akan selalu menemukan jalannya. Dan meskipun tidak semua raja menyatakan masuk Islam, pesan itu telah menyebar ke seluruh dunia, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah umat. Semoga kisah ini senantiasa menginspirasi kita semua